Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Oke, sesuai dengan anjuran pemerintah, kalian harus stay at home. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis regresi. Analisis regresi itu merupakan ciptaan dari Galton. Merupakan persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara berbagai variabel. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Persamaan matematik ini untuk meramalkan, jadi ingat, untuk meramalkan sesuatu variabel dari variabel yang lain yang telah diketahui. Rumusnya Y topi sama dengan A plus BX. Contohnya, Ibu Atun, guru kelompok B, TK Dundun, Kabupaten XL, ingin meneliti apakah setiap menggunakan metode mengajar baru dapat meningkatkan keaktifan anak. Hasil penelitian sebagai berikut. Hasil penelitian kita lihat penggunaan metode baru dan hasil keaktifan anak. Jadi metode baru itu bagaimana anak-anak kita nilai, kemudian penilaiannya itu menunjukkan apakah baik sekali, 4 itu baik sekali, 3 itu baik, 2 buruk, 1 buruk sekali. Ini tabelnya metode baru, kita ambilkan dengan variabel X, datanya sebagai berikut, antara 1 sampai dengan 12. Kemudian kita jumlahkan sama dengan 43, variabel keaktifan anak atau variabel Y, kita jumlahkan sama dengan 44. Kemudian untuk menganalisis, kita membuat tabel analisis regresi. Jadi kita buatkan tabelnya, ini variabel X-nya, kita jumlahkan ke bawah, variabel keaktifan anak kita jumlahkan ke bawah. Kemudian tabel yang berikutnya, kita harus mengkalikan antara X dengan Y, ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kita berikutnya yang kedua, 4 kali 3 sama dengan 6, kita jumlahkan 159. Kemudian yang berikutnya kita X kuadratkan. Jadi X kuadrat, X-nya mana? Nah, ini metode baru, kita X kuadrat. 4 dikuadratkan sama dengan 16, 2 dikuadratkan sama dengan 6, 4 dikuadratkan sama dengan 16, 3 dikuadratkan sama dengan 9, dan seterusnya. Kita jumlahkan 159. Jadi ini semua sigma-sigma atau jumlah-jumlah ini selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yakni Y topi sama dengan A plus BX. Kita masukkan rumusnya, Setelah dimasukkan rumusnya, sama dengan kita carikan A itu sama dengan 2,69, B sama dengan 0,27. Kita masukkan persamaannya, Y topi sama dengan 269 ditambah 0,27X. Ini prediksinya kita meramalkan untuk setiap X ditingkatkan, maka rata-rata Y meningkat sama dengan 0,27 dari sini, dari persamaan B. Implikasinya, jika metode mengajar baru ditingkatkan dengan nilai 4, jadi angka 4 itu sebagai suatu contoh, maunya ditingkatkan dengan nilai 4, maka Y topi sama dengan 269, ini dari sini 269, kemudian ditambah 0,27 kalikan 4 sama dengan 3,77. Prediksinya, jika metode mengajar ditingkatkan dengan nilai 4, maka rata-rata keaktifan anak akan naik sebesar 3,77. Yang berikutnya, kalau kita melihat apakah variabel X itu mempengaruhi Y, sekarang kita sebaliknya, yakni dengan analisis regresi linear. Apakah hasil di atas juga berlaku timbal balik? Ya. Jadi perlu dianalisis regresi linear X atas Y dengan persamaan sebagai berikut. X topi sama dengan C ditambah DY. Ini rumusnya. Untuk C rumusnya begini, D rumusnya begini. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel analisis.
Ini metode baru sama dengan yang tadi. Aktifan anak sama dengan yang tadi. Kemudian kita cari X kali Y. Ini X kali Y kita jumlahkan. 4 kali 4 sama dengan 16. Berikutnya sampai ke bawah. Kemudian kita kuadratkan Y-nya saja. Kalau tadi kan X, sekarang Y. Y kuadratkan 4 kuadrat sama dengan 16. 3 kuadrat sama dengan, kita jumlahkan sama dengan 169. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. C sama dengan 1,75, D sama dengan 0,59. Kemudian masukkan ke dalam rumus, ini X topi ya. 1,75 ditambah 0,50. Ini 1,5. Masuk. 0,50 masuk. Kemudian prediksinya, setiap Y ditingkatkan, maka rata-rata X meningkat 0,50. Contohnya, jika anak aktif dengan nilai 4, maka masukkan rumusnya X topi sama dengan 175 ditambah 0,50 kali 4 sama dengan 375. Prediksinya, jika anak aktif dengan nilai 4, maka rata-rata metode mengajar baru nilainya naik sebesar 3,75. Nah, sekarang latihan. B, Anda harus mengerjakan ini ya. Ibu Jil, guru kelompok A, TK Anur, Kabupaten Y ingin melakukan penelitian hubungan antara disiplin dengan kemampuan bernyanyi anak TK. Apakah disiplin anak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan bernyanyi? Ini cari dengan analisis korelasi R. Kemudian yang kedua, apakah jika anak disiplin dapat meningkatkan kemampuan bernyanyi? Ini dengan rumus yang tadi ya. Jadi Y topi sama dengan A plus BX. Kemudian yang ketiga, apakah jika kemampuan bernyanyi bagus, disiplinnya juga bagus? Nah, ini Anda menganalisnya dengan X topi tadi. Hasil penelitian sebagai berikut. Ini hasil penelitiannya, ini variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Kemudian angka 8 itu baik sekali, 7 baik, C6 itu cukup, 5 itu kurang, 4 itu kurang sekali. Selamat mengerjakan. Baiklah, pada pagi hari ini materi kita cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian semuanya saya harapkan paham semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.